Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, selamat datang di kelas pengantar manajemen. Kali ini kita bertemu di sesi ke-15 atau pertemuan ke-15 ya, yang merupakan pertemuan terakhir atau sesi terakhir ya dalam perkuliahan pengantar manajemen. Baik, di sesi ke-15 ini atau pertemuan ke-15 ini kita akan membahas mengenai manajemen strategik. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan nanti Anda semua setelah mengikuti kelas pada kali ini ya, atau melihat video pembelajaran kali ini, memahami definisi manajemen strategik dan proses dalam manajemen strategik. Manajemen strategis sendiri merupakan seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan lintas fungsional yang dapat memungkinkan suatu perusahaan mencapai sasarannya. Fokus manajemen strategis yang pertama pada tujuan organisasi, yang kedua pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, yang ketiga alokasi sumber daya. Nah, ini merupakan 3 fokus manajemen strategis. Selanjutnya, manajemen strategis merupakan aktivitas manajemen tertinggi yang biasanya disusun oleh Dewan Direksi dan CEO serta tim eksekutif organisasi lainnya. Ya, jadi untuk manajemen strategis ini disusun pada top manajemen ya, atau manajemen paling tinggi. Ya. Nah, selanjutnya, manajemen strategis memberikan arahan menyeluruh untuk terkait erat dengan bidang perilaku organisasi. Manajemen strategis mengidentifikasi tujuan organisasi, sumber dayanya, dan bagaimana sumber daya yang ada tersebut dapat digunakan secara efektif untuk memenuhi tujuan strategis. Selanjutnya, manajemen strategis harus memberikan fondasi dasar atau pedoman untuk pengambilan keputusan dalam organisasi, dan hal tersebut adalah proses yang berkesinambungan dan terus-menerus. Selanjutnya, manajemen strategis menurut Ketchen, manajemen strategis merupakan analisis, keputusan, dan aksi yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif ya, atau keunggulan bersaing. Ya, sudah pernah kita bahas ya terkait keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing. Ini merupakan keunggulan yang dimiliki suatu perusahaan dan tidak dimiliki perusahaan lainnya. Ketchen menggambarkan 2 elemen utama manajemen strategis. Yang pertama berkaitan dengan proses yang sedang berjalan atau ongoing process. Yang kedua, manajemen strategis adalah studi tentang mengapa sebuah perusahaan mampu mengalahkan perusahaan lainnya. Ini kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, manajemen strategis yang berkaitan dengan proses yang sedang berjalan atau ongoing process. Manajemen strategis berkaitan dengan bagaimana manajemen menganalisis sasaran strategis, ya baik visi, misi maupun tujuan perusahaan, serta kondisi internal dan eksternal yang dihadapi oleh perusahaan. Selanjutnya, perusahaan harus menciptakan keputusan strategis. Keputusan ini harus mampu menjawab 2 pertanyaan utama. Yang pertama, industri apa yang digeluti oleh perusahaan? Yang kedua, bagaimana perusahaan harus bersaing di industri tersebut? Nah, ini merupakan 2 pertanyaan terkait dengan keputusan strategis. Selanjutnya, tindakan diambil untuk menjalankan keputusan tersebut. Tindakan yang perlu dilakukan akan mendorong manajer untuk mengalokasikan sumber daya dan merancang organisasi untuk merubah rencananya menjadi kenyataan. Nah, poin yang kedua, mengapa sebuah perusahaan mampu mengalahkan perusahaan lainnya? Manajer perlu menentukan bagaimana perusahaan bisa menciptakan keunggulan kompetitif yang tidak hanya unik dan berharga, tapi juga sulit ditiru atau dicari substitusinya atau penggantinya ya, sehingga mampu bertahan lama.
Keunggulan kompetitif yang mampu bertahan lama biasanya didapatkan dengan melakukan aktivitas berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para pesaing, atau melakukan aktivitas yang sama dengan cara yang berbeda. Selanjutnya kita masuk pada posisi strategis. Nah, ini strategi menurut Porter itu menciptakan posisi unik. Ya, jadi menurut Porter, strategi itu menciptakan posisi unik dan berharga yang didapatkan dengan melakukan serangkaian aktivitas. Nah, ini untuk posisi strateginya, yang pertama adalah memproduksi bagian kecil atau subset sebuah produk dari industri tertentu. Yang kedua, melayani sebagian besar atau seluruh kebutuhan konsumen tertentu. Yang ketiga, menarget konsumen yang dapat diakses dalam cara yang berbeda. Baik, kita akan bahas satu-satu terkait dengan posisi strategis. Yang pertama adalah memproduksi subset dari industri tertentu atau variety based positioning. Posisi yang berasal dari pemilihan produk bukan berdasarkan segmentasi konsumen. Perusahaan berusaha untuk memenuhi sedikit kebutuhan dari banyak orang. Contohnya di sini Jifloop yang hanya memproduksi pelicin, otomotif, dan tidak menawarkan produk perawatan lainnya. Variety based positioning efektif bila perusahaan memiliki kemampuan untuk menciptakan produk subset tersebut dengan baik, jauh lebih unggul dibandingkan pesaing lainnya. Ya, jadi kalau untuk produk perawatan otomotif kan biasanya tidak hanya pelicin ya, tapi ada jenis-jenis produk yang lainnya. Tapi Jifloop hanya mengambil subsetnya aja dari perawatan otomotif, yaitu hanya mengambil pelicinnya saja. Nah, untuk variety based positioning ini bisa efektif bila perusahaan memiliki kemampuan menciptakan produk subset tersebut dengan baik, jauh lebih unggul dari pesaingnya. Jadi Jifloop ini dia mampu untuk menciptakan pelicin yang istilahnya lebih baik dari para pesaingnya. Ya, jadi dia hanya mengambil satu subset saja, ya satu bagian saja dari produk perawatan mobil, ya dimana yang lainnya itu ketika dia fokus atau berada di industri produk perawatan otomotif, ya dia akan mengambil seluruh subset ya. Tapi di sini Jifloop International dia hanya mengambil satu subset saja pelicin, tapi dia fokus untuk menciptakan produk yang jauh lebih unggul dari para pesaingnya. Selanjutnya, melayani seluruh kebutuhan konsumen tertentu atau need-based positioning. Posisi ini didapatkan dengan melakukan serangkaian aktivitas dengan cara berbeda dengan yang dilakukan oleh para pesaing. Apabila tidak ada perbedaan dalam aktivitas, konsumen tidak akan mampu membedakan perusahaan bersangkutan dengan pesaing. Contohnya di sini, nah, contohnya adalah IKEA yang berusaha memenuhi seluruh kebutuhan mebel, bukan hanya sebagian ya, untuk target pasarnya. Varian dari model ini adalah untuk memenuhi kebutuhan target pasar yang berbeda-beda. Seorang konsumen misalnya memiliki kebutuhan yang berbeda ketika membutuhkan mebel untuk kantor dan untuk hunian. IKEA bisa mengambil posisi untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda dari target pasar yang sama. Jadi di sini melayani seluruh kebutuhan konsumen tertentu. Selanjutnya, menarget konsumen yang dapat diakses atau access based positioning. Nah, pada access based positioning ini, meskipun memiliki kebutuhan dan keinginan yang hampir sama dengan konsumen lainnya, membutuhkan konfigurasi aktivitas yang berbeda untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan tersebut. Contohnya di sini ada Sir Mike Cinemas yang mengoperasikan bioskop hanya di kota-kota kecil yang padat, ya, dimana umumnya bioskop itu kan berada di kota-kota besar. Namun Sir Mike Cinemas dia mengoperasikan bioskopnya hanya di kota-kota kecil, tapi dipilih penduduknya yang padat. Ya, dengan populasi kurang dari 200.000 orang.
Meskipun pasarnya kecil dengan kemampuan pembelian di bawah kota besar, Cermak Cinemas berhasil meraih keuntungan karena melakukan aktivitas berbeda dengan yang ditawarkan bioskop-bioskop kota besar lainnya, yaitu dengan melakukan standarisasi membuka hanya sedikit studio dan menggunakan teknologi proyektor yang lebih rendah dibanding dengan bioskop di kota besar. Ya, jadi dia bisa mencari posisi ya di mana bisa mengakses konsumen tertentu ya. Jadi kayak Cermak kan kalau bioskop umumnya di kota-kota besar ya dengan daya beli yang tinggi. Cuman dia memilih memposisikan bioskopnya di kota-kota kecil dengan kepadatan kurang dari 200.000 orang. Nah, ternyata ya Cermak ini berhasil meraih keuntungan ya, meskipun tingkat pembelian di kota-kota kecil ini tidak setinggi tingkat pembelian masyarakat pada kota besar. Nah, apa yang dilakukan oleh Cermak di sini? Cermak hanya membuka sedikit studio, ya, sedikit studio, kemudian menggunakan teknologi proyektor yang lebih rendah dibandingkan bioskop yang ada di kota besar, sehingga biaya yang dikeluarkan ya untuk operasional bioskopnya itu tidak terlalu tinggi. Baik, kita lanjutkan ke pembentukan strategi. Tugas pertama dalam manajemen strategis adalah kompilasi dan penyebarluasan pernyataan misi. Nah, melalui mendokumentasikan kerangka dasar organisasi, mendefinisikan lingkup aktivitas yang hendak dijalankan oleh organisasi, melakukan pemindaian lingkungan untuk membangun keselarasan dengan pernyataan misi yang telah dibuat. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah melakukan analisis situasi, evaluasi diri, dan analisis pesaing, baik internal maupun eksternal, lingkungan mikro maupun makro. Bersamaan dengan penaksiran tersebut, tujuan dirumuskan. Tujuan ini harus bersifat paralel dalam rentang jangka pendek dan juga jangka panjang. Maka di sini juga termasuk di dalamnya penyusunan pernyataan visi, pernyataan misi, tujuan perusahaan secara umum, tujuan unit bisnis strategis, dan tujuan taktis. Ya, jadi tahap yang selanjutnya atau tahap kedua ini adalah melakukan analisis situasi. Nah, ini bisa menggunakan yang namanya SWOT analisis ya, yang pernah kita bahas ya atau pernah saya jelaskan di sesi sebelumnya atau pertemuan sebelumnya ya. Jadi di sini mencari faktor-faktor yang mempengaruhi ya, baik internal maupun eksternal ya. Seperti misalnya kekuatan perusahaannya seperti apa, kelemahannya seperti apa, kemudian opportunities yang ada di lingkungan industrinya atau yang ada di luar industrinya seperti apa, threat-nya apa ya. Ini diidentifikasi dulu, dianalisisnya. Baru bersamaan dengan itu merumuskan tujuan ya, tujuan organisasi. Selanjutnya, komponen proses manajemen strategis. Ini ada yang pertama, pemantauan lingkungan organisasi internal dan eksternal. Yang kedua, perumusan strategi. Selanjutnya, implementasi strategi. Dan yang keempat adalah evaluasi. Ya, jadi untuk komponen proses manajemen strategis, itu yang pertama, melakukan pemantauan lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bisa menggunakan salah satunya adalah SWOT analisis. Ya, dengan melihat apa kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan, kelemahan yang dimiliki perusahaan, kemudian peluang yang ada di luar industri, kemudian ancaman-ancaman yang ada di luar industri. Nah, itu diidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian baru dirumuskan strategi. Nah, setelah strategi jadi baru diimplementasikan. Nah, selanjutnya tahap terakhir adalah melakukan evaluasi. Pemantauan lingkungan organisasi. Pemantauan lingkungan harus mencakup baik internal maupun komponen eksternal. Ini tadi ya. Sebagian besar organisasi merasa nyaman dengan pemindaian lingkungan internal. Mereka masih memiliki banyak kesulitan dengan bagian eksternal. Organisasi yang hanya melihat ke dalam masih kehilangan setengah dari persamaan utuh untuk membuat keputusan yang lebih efektif bagi perusahaan. Jadi ketika perusahaan hanya mengidentifikasi dari internalnya saja, nah dia baru dapat informasi itu setengah ya untuk membentuk suatu tujuan di dalam organisasi. Beberapa elemen yang biasa digunakan
ya untuk memeriksa kondisi eksternal meliputi industri sebagai satu keseluruhan, termasuk tren yang berdampak pada industri. Dan tren sosial dalam 4 bidang utama, khususnya ekonomi, teknologi, politik, hukum, dan sosial budaya. Jadi diperhatikan juga tren industrinya ya, dari segi ekonomi, teknologi, politik, hukum, dan sosial budaya. Selanjutnya adalah perumusan strategi. Nah, data dari pemantauan lingkungan kemudian digunakan untuk membuat rencana strategis bagi organisasi, ya, yang kemudian dilaksanakan. Jika sebuah organisasi tidak merencanakan arahnya, dia juga terbilang tidak mengambil kendali atas masa depannya. Nah, ini strategi digunakan juga sebagai alat pengendalian ya, atau alat kendali ya, agar tujuan yang sudah ditetapkan ini dapat tercapai. Selanjutnya adalah implementasi strategi. Tahap implementasi melibatkan hampir semua anggota organisasi. Akibatnya, perusahaan akan perlu melibatkan lebih banyak karyawan dalam tahap perencanaan. Organisasi saat ini yang cerdik juga menyadari sifat kritis dari aspek pelaksanaan. Rencana terbaik tak ada artinya jika implementasinya cacat. Nah, ini yang juga perlu diperhatikan adalah terkait dengan implementasi strategi, di mana pada implementasi strategi ini melibatkan banyak pihak atau banyak orang di dalam suatu organisasi. Selanjutnya, yang terakhir ini ada evaluasi strategi. Nah, komponen terakhir dari manajemen strategis adalah evaluasi dan pemantauan kemajuan perusahaan ke arah strategisnya. Organisasi yang meyakini bahwa proses terbidang selesai setelah rencana diimplementasikan hanya akan menemukan diri mereka menemui kegagalan. Penting sekali bagi organisasi untuk terus memantau kemajuannya. Ya, jadi evaluasi sangat penting ya untuk memantau kemajuan organisasi, untuk memantau apakah kegiatan yang dilakukan atau implementasi strategi yang dilakukan itu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Baik, demikian pemaparan terkait dengan manajemen strategis ya. Selanjutnya kita masuk ke tugas. Di sini ada 2 jenis tugas ya yang harus Anda kerjakan. Yang pertama dalam bentuk multiple choice ya. Jadi di sini sudah disediakan 4 jawaban. Anda cukup pilih satu dari 4 jawaban yang tersedia yang menurut Anda paling benar. Nah, di sini untuk soalnya yang pertama, berikut merupakan fokus manajemen strategis, yaitu A. Tujuan organisasi, B. Pemantauan lingkungan organisasi, C. Perumusan strategi, D. Evaluasi strategi. Selanjutnya yang kedua, manajemen strategis merupakan aktivitas A. Top manager, B. Middle manager, C. First line manager, D. Operational manager. Kemudian yang ketiga, posisi yang berasal dari pemilihan produk bukan berdasarkan segmentasi konsumen. Perusahaan berusaha memenuhi sedikit kebutuhan dari banyak orang merupakan best positioning berdasarkan A. Industri, B. Need, C. Variety, D. Akses. Kemudian yang keempat, berikut merupakan komponen dalam manajemen strategis kecuali A. Evaluasi strategi, B. Perumusan strategi, C. Pemantauan lingkungan organisasi, D. Tujuan organisasi. Dan yang terakhir atau soal kelima di sini tahapan pertama dalam proses manajemen strategis adalah A. Perumusan strategi, B. Evaluasi strategi, C. Implementasi strategi, D. Pemantauan lingkungan organisasi. Nah, silahkan ini Anda kerjakan ya. Anda cukup pilih satu dari 4 jawaban yang tersedia yang menurut Anda paling benar. Selanjutnya kita masuk ke tugas uraian. Nah, untuk tugas uraian di sini ada 5 soal. Ya, yang pertama untuk soalnya adalah mengapa manajemen strategis penting bagi perusahaan. Nah, Anda jelaskan ya, kenapa sih penting manajemen strategis. Kemudian yang kedua, bagaimana pembentukan strategi. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan posisi strategis dan apa saja bentuk posisi strategis. Ya, Anda jelaskan ya. Kemudian yang keempat, bagaimana proses manajemen strategis. Dan yang kelima, sebut serta jelaskan komponen dalam manajemen strategis. Nah, silahkan ini Anda jawab ya. 2 jenis soal tadi, ada yang multiple choice, ada yang uraian. Silahkan Anda kerjakan dalam format Word atau PDF.
Selanjutnya, untuk pengiriman jawaban tugas, ya Anda bisa kirimkan melalui email mira.andriana@stekom.ac.id. Selanjutnya jangan lupa tuliskan subjek email. Ya, untuk pertemuan ini berarti pertemuan ke-15, maka subjek emailnya adalah tugas 15 pengamen. Jika ada yang ingin ditanyakan atau mengalami kendala saat mengerjakan tugas, ya silahkan hubungi saya melalui WA. Nomornya tertera ya, jadi Anda bisa hubungi saya, silahkan. Baik, pertemuan ke-15 atau sesi ke-15 terkait dengan manajemen strategik saya akhiri. Terima kasih banyak partisipasinya. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ajar ini. Ya, selanjutnya terkait dengan materi dan tugas, ya silakan Anda download melalui Siakat. Ya. Baik, selanjutnya tetap jaga kesehatan, selalu gunakan masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Baik, untuk pertemuan 15 atau sesi 15 ini saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.